Halo teman-teman, Tama di sini siap menemani waktu baca Anda. Udah gak kerasa indah hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakan. Gimana THR? Aman? Aku kagak. Bukan berarti kita nggak bisa menjalani rutinitas Idul Fitri seperti biasanya. Oke teman-teman, sesuai judul di video kali ini, kita bakal ngebahas atau nge-review novel Cinta Aku di Lockdown karyanya Om Leonardo dos Duo. By the way, ini novel debutnya, dan aku mau ngucapin terima kasih banget pada Om Leo yang udah kasih aku kesempatan untuk baca dan nge-review novel perdananya. So, tanpa lama lagi, mari kita cus ke videonya. Masih ingat gak sih pas zamannya PPKM dulu, dimana kalian harus ngantri vaksin, dan ngantri vaksin tuh ya nggak cepet gitu kan, bisa sampai 4-5 jaman duduk di ruang kecil sampai nunggu giliran, apalagi kalau keadaannya HP kamu lowbat. Kebayang gak tuh bosannya gimana? Mau vaksin subhanallah lamanya, mau nggak vaksin berabe nantinya. Nah, itulah yang kira-kira terjadi sama Duta, si karakter utama dalam cerita ini, dimana dia ngantri vaksin berjam-jam lamanya dan gak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Rencananya sih Duta ini bakal pergi vaksin sama temennya yang namanya tuh Jonas, tapi Jonas itu ternyata salah lihat jadwal dan berakhir dia mabar, begadang, dan di hari itu dia baru bangun sekitar jam 1 siang. Hasil ya Duta terpaksa harus ngantri vaksin berjam-jam lamanya sendirian, diselimuti kebosanan. Tapi ternyata tidak. Pas lagi bosen-bosen yang ngantri, ada satu cewek yang ngajak dia ngobrol, cewek yang gimmicknya sih nanya jam gitu, jam berapa. Dari situ mereka mulai kayak basa-basi dan akhirnya menemukan kecocokan yang akhirnya buat si Duta nih suka sama tuh cewek. Tuh cewek namanya Ica. Nah, berkat pertemuan Duta dengan Ica, vaksin berjalan dengan sangat cepat, meskipun dia bilang dia tuh jalani vaksin sekitar 4,5 jaman. Itu lama, tapi ya beda lah ya kalau lagi kasmaran gitu, waktu serasa cepat aja. Hingga ada suatu kejadian yang buat Duta terpaksa nggak bisa ngubungin Ica lagi. Di satu sisi Duta nih pengen banget kembali bertemu dengan si Ica. Duta pun mengerahkan segala usaha untuk menemukan si Ica. Namun pertanyaannya, apakah usaha Duta akan berbuah manis? Oke, kita semua setuju ya sama konsep kalau emang cerita romance tuh ya alurnya kurang lebih sama gitu kan. Dan pada dasarnya buku ini tuh sama kayak romance kebanyakan. Cuman yang buat aku amazed adalah ketika penulis Om Leo itu naruhin plot twist di akhir-akhir menuju ujung cerita. Memang sih bukan tipikal plot twist yang bakal, tapi lebih ke jangan-jangan. Aku juga suka sama gaya narasinya Om Leo yang bisa dibilang detail ya, lumayan detail. Dan walaupun memang detail, aku ngerasa kalau novel ini dari awal cerita sampai akhir itu cepat. Karena to be honest, sebenarnya aku ini nerima buku 5 hari setelah dikirim sama Om Leo sendiri. Which is member book yang lain tuh udah nerima 1 atau 2 hari setelah dikirim. Jadi aku ini sebenarnya agak ketinggalan gitu. Nah, pas paketnya tuh nyampe ke aku buka, aku langsung baca, dan aku nggak sadar kalau aku udah ngabisi setengah buku dalam sekali duduk. Itu semua karena ya yang aku bilang tadi, plus karena karakter Jonas yang menghibur banget, sumpah menghibur banget. Dia ini jadi semacam karakter yang bertugas sebagai penghidup cerita ini gitu. Bukan maksudnya cerita ini flat, cuman kan ceritanya Duta tuh nyari cara kan gimana dirinya bisa jumpa lagi sama si Ica gitu, dan kan lumayan banyak adegan yang serius gitu kan. Nah, cuma Jonas ini hadir sebagai penghidup yang bakal buat cerita ini tuh nggak bosan sama sekali untuk dibaca. Plus karena gaya penulisannya yang lumayan detail, aku jadi tahu gitu loh nuansa saat COVID di Jakarta. Karena jujur-jujuran aja nih, pas dulu PPKM lagi marak-maraknya di Jakarta, di sini tuh aku ngejalani hari yang biasa aja gitu. Paling ya perubahannya pas aku lagi keluar itu dimana-mana orang pakai masker, nggak sampai ke jaga jaraknya harus 1 meter 2 meter gitu ya, enggak. Juga karena persentase orang yang terkena COVID di daerah aku ini juga
lumayan rendah, jadi aku nggak perlu nyiram tamu sama hand sanitizer gitu biar steril dan aku nggak kena covid. Intinya love banget lah sama novel ini, tapi ya dimana ada kelebihan situ ada kekurangan ya kan. Ada beberapa poin yang aku notice dari novel ini, yang ini sih lebih ke kesalahan editing sih. Somehow tuh masih lumayan banyak typo, salah ketik, dan kata yang terulang sampai 2 kali gitu. Dan mungkin karena gaya tulisan yang detail itu, ada beberapa kalimat yang nggak sengaja terpakai lagi gitu. Paragraf lain yang buat tuh kayak bertele-tele kesannya. Terus pemilihan diksinya, aku lumayan banyak dapet kalimat yang kurang enak untuk dibaca. Kadang kayak aku ngerasa janggal gitu sama susunan kalimatnya. Bukan masalah besar sih, tapi ya aku berharapnya ke depan nanti penulis bakal lebih memperhatikan penggunaan diksi dan membuat kalimatnya itu jadi tepat. Terus itu ada format. Nah, kebanyakan novel tuh kan formatnya tuh begini tuh. Tiap paragraf ditandai oleh kalimat awal yang masuk ke dalam paragraf. Begitu juga dengan percakapan. Tapi di Cintaku di Lockdown ini, antara paragraf dengan paragraf dengan kalimat dengan kalimat, itu dipisahin sama yang namanya spasi. Sometimes aku ngerasa kayak ini bukan novel, ini semacam bait puisi. Di satu sisi, aku nyaman banget sama pemilihan dan ukuran font yang digunakan. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Mataku ini nyaman gitu pas baca. Nah, menurut pertimbangan-pertimbangan yang aku paparkan tadi, novel Cintaku di Lockdown, si arti sebuah usaha, aku beri rating 3,8 dari 5 bintang. Ini worth it banget untuk kalian cinta romance yang anti mainstream, dimana kalian bisa menemukan sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh karakter yang beda aja gitu dari yang lain. Untuk kalian yang mau beli Cintaku di Lockdown, aku bakal taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung klik di sana. And okay, that's why for today. I hope you guys enjoy and like it. Aku harap kalian baca novelnya Om Leo karena ini bagus banget. Baca ya. Sekian dari aku. Thank you for watching and bye bye.